Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas, tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1341 sampai bab 1345. Alasan utamanya adalah perjanjian ini terlalu rahasia, bahkan dengan izin Anda sebelumnya, Ketua Istana, Anda tidak memiliki hak untuk melihatnya. Baru sekarang Anda dapat memperoleh izin dari Raja Sitian untuk melihatnya. Raja Sitian sedang berdiri di pinggir jalan. Awalnya aku ingin mengungkap kekuatan tersembunyi ini satu persatu dan mencari tahu bahaya tersembunyi bagi Daxia. Tapi aku tidak menyangka perjanjian penting seperti itu akan dibatalkan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Sekarang dia yang disalahkan. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Raja Sitian menggelengkan kepalanya, Tuan Istana. Itu tidak ada hubungannya denganmu, aku khawatir 4 klan besar sudah lama ingin membatalkan perjanjian ini. Biarkan saja aku menjadi penembaknya, merobek. Perjanjian ini atas nama saya. Kami telah membuat perjanjian, semuanya harus disalahkan pada saya. Tetapi karena konsekuensi dari kejadian ini, saya akan menanggung konsekuensinya. Pada saat ini, Ye Junlin mengedipkan mata, dan Raja Negeri Barat dengan cepat menghilang. Karena Fan Shengnan ada di sini, dengan adanya Fan Shengnan, komunikasi antara Ye Junlin dan Istana Zentian menjadi sangat berkurang. Bagaimanapun, Fan Shengnan bukanlah orang biasa, dan dia dapat dengan mudah menemukan petunjuk. Li Ziran dan yang lainnya ada di sini lagi, Fan Shengnan bertanya. Dia memperhatikan seseorang datang. Siapa orang-orang di belakangmu ini? Ye Junlin mau tidak mau bertanya ketika dia melihat berapa banyak orang yang berdiri di belakangnya. Fan Shengnan kemudian menjelaskan, Ye Zansen pernah mendengar tentang 4 klan. Kan, ini adalah dokter ajaib dari klan Xinjiang Selatan. Saya akan membiarkan mereka melihat kondisi fisik Anda. Ya, oke. Ye Junlin tidak mengatakan apapun. Apa? Sekarang 4 gerbang benar-benar telah membatalkan perjanjian dan mengizinkan orang-orang dari 4 gerbang untuk bergabung dengan dunia sesuka hati. Meminta beberapa dokter ajaib untuk memeriksa kondisi fisiknya, Ye Junlin secara alami berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya. Namun, dia memberikan racun yang menyerang Istana Raja Darah kepada beberapa orang untuk dipelajari. Tidak, 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 racun ini seharusnya berasal dari Daxia. Beberapa dokter ajaib dari klan Xinjiang Selatan berpengetahuan luas dalam bidang kedokteran dan benar-benar mengenali racun ini. Boom, tubuh Ye Junlin terkejut. Ternyata racun paling mematikan di Istana Raja Darah berasal dari Daxia. Bukankah itu berarti Istana Raja Darah telah mempelajari racun ini selama beberapa dekade? Apakah kamu yakin? Tentu, meskipun racun ini kemudian diproses dan dipalsukan, racun paling dasar berasal dari Daxia. Saya melihatnya di buku kuno. Beberapa orang berkata dengan pasti. Ye Junlin terkejut. Racun ini berasal dari Daxia, yang tidak dia duga. Ternyata ada beberapa rekan senegaranya yang merasa tidak puas dengan Daxia. Berkolusi dengan pihak luar, sengaja merencanakan, dan melakukan serangkaian hal. Saya khawatir sebagai dewa perang tahun-tahun ini, saya telah menghalangi jalan banyak orang. Dan Ye Junlin yakin orang ini kuat. Itu seharusnya datang dari suatu kekuatan tersembunyi, mungkin di dalam 4 gerbang. Pada awalnya, Watanabe Tenichi enggan mengatakan apapun sebelum dia meninggal, yang berarti dia punya rencana cadangan. Tapi tidak peduli siapa itu, seberapa kuatkah itu. Selama ada ancaman terhadap Daxia, Ye Junlin pasti akan menghadapinya sampai akhir. Dia harus menemukan orang-orang ini, namun jika dilihat dari situasi saat ini, diperbolehkannya 4 klan besar tersebut bergabung dengan WTO adalah hal yang tepat. Dengan cara ini, peluang Ye Junlin menemukan orang itu akan jauh lebih besar.
Ini benar-benar akan menjadi hidup sekarang. Suasana di rumah leluhur keluarga Li tampak meriah, bahkan lebih bahagia dibandingkan saat tahun baru Imlek. Namun detik berikutnya, wajah wanita tua itu menjadi gelap. Suamimu menelantarkan istri dan putrinya dan membiarkan perempuan lain tinggal bersama. Wanita tua itu menjadi marah. Jadi bagaimana jika itu adalah dewa perang? Keluarga kami di Sishu tidak takut pada dewa perang manapun. Aku ingin melihat orang seperti apa yang berani meninggalkan cucuku. Sungguh tidak masuk akal. Wanita tua itu memiliki modal ini. Bagaimanapun, lihatlah Fan Shengnan dan Chen Wudao yang berasal dari 4 gerbang, dan mereka bisa menjadi dewa perang. Namun statusnya dalam keluarga rata-rata, mereka tidak takut sama sekali. Terutama wanita tua itu hampir berada di puncak klan Sishu. Dia tidak akan menganggap serius Fan Shengnan. Ya, sungguh pengganggu. Wanita itu mengatakan bahwa Ziran berstatus rendah dan tidak layak untuk Ye Junlin. Aku hanya mengira Ye Junlin hanyalah orang yang tidak berguna di kursi roda, jadi Ziran tidak layak. Tidak apa-apa sekarang, Bu, kamu sudah kembali. Ziran punya pendukung. Mari kita lihat siapa yang tidak layak untuk siapa. Li Ziran takut keadaan akan menjadi lebih buruk, jadi dia segera berkata, "Nenek, kita baru saja makan sedikit konflik, tidak apa-apa." Wanita tua itu tampak agung. Jika bocah ini masih menjadi dewa perang di Kunlun, aku, keluarga Sishu, akan memberinya 3 sen wajah. Tapi sekarang dia seperti ini, mengapa aku harus memberinya wajah saat ini? Junjun berkata dalam suara manis, "Ayah, kamu adalah," kata raja berdampingan bahkan lebih kuat dari dewa perang Kunlun. Lihat, pendidikan macam apa yang diajarkan Junjun oleh Ye Junlin. Dia penuh kebohongan, Li. Wen Yuan memarahi, "Apa yang kamu impikan, sudah menjadi seperti ini. Dan kamu masih berdiri bahu-membahu sebagai raja, kamu bahkan bukan dewa perang lagi." Li Wenhai dan yang lainnya mencibir. Tetapi wanita tua itu tampak serius. "Kami tahu tentang kanonisasi Raja Yizi oleh Daxia, dan 4 klan besar juga secara khusus berspekulasi dan menyelidiki identitas raja ini. Apa hasilnya?" Semua orang memandang wanita tua itu dengan bingung. Seluruh dunia ingin mengetahui identitas Raja Daxia. Petunjuknya sangat kabur, tapi satu hal yang pasti. Raja Yizi Jianjian berasal dari keluarga terkenal, dan latar belakangnya sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari 4 klan besar. Hanya kekuatan keluarga ribuan tahun yang bisa mengembangkan hal seperti itu. Seseorang yang sudah ribuan tahun tidak terlihat, jenius, kata wanita tua itu dengan pasti. His. Semua orang terkesiap. Dengan cara ini, kata raja, berdampingan, menjadi semakin tidak relevan bagi Ye Junlin. Ye Junlin hanyalah seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan di jalanan. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan seorang jenius yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun? Keduanya jelas merupakan 2 ekstrim. Mulai sekarang, saya akan tinggal di sini. Tidak perlu kembali ke Sishu, kata wanita tua itu dengan pasti, meski dia tidak tahu kenapa dia melanggar perjanjian. Bagaimanapun, ini hanya diketahui oleh tingkat tertinggi dari 4 gerbang. Ini melibatkan kepentingan utama keluarga. Itu bagus. Siapa yang berani mengatakan hal buruk tentang keluarga Li saya di masa depan? Li Wenhai dan Li Wenfei begitu bersemangat hingga mereka melompat. Kedatangan wanita tua itu ditakdirkan untuk melepaskan keluarga Li. Mata Li Ziran memerah dan bertanya, "Nenek, apakah kamu memiliki dokter ajaib di sekitarmu?" Wanita tua itu tertegun dan menjawab, "Meskipun klan Sishu pandai menggunakan racun, ada banyak dokter ajaib, keterampilan medis kuno. Kita harus melakukannya." Orang yang mengalahkan 3 penjaga gerbang lainnya. Itu berarti dia lebih kuat dari Fan Shengnan. Dia memiliki peluang lebih besar untuk memulihkan Ye Junlin. Li Ziran bertanya, "Tentu saja, dia hanyalah anggota keluarga yang kuat di Xinjiang Selatan. Dalam hal ini, dia pasti lebih baik darinya." Li Ziran berkata dengan wajah gembira, "Itu bagus." Ternyata dia punya perbandingan di dalam hatinya.
Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Fan Shengnan. Dia juga memiliki identitas yang dimiliki Fan Shengnan. Ye Junlin, kan? Aku ingin bertemu dengannya, lihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk meninggalkan cucuku. Kata wanita tua itu dengan dingin. Oke, ayo kita cari dia sekarang. Keluarga Li telah memperoleh kekuasaan dan khawatir mereka tidak punya tempat untuk menunjukkan kekuatan mereka. Ye Junlin baru saja akan dioperasi. Aku tidak akan pergi. Li Ziran menggendong Junjun dan tinggal di rumah Li. Dia sangat marah sekarang dan tidak ingin bertemu Ye Junlin. Di villa tersebut, beberapa dokter ajaib dari keluarga Xinjiang Selatan baru saja pergi. Keluarga Li datang dalam jumlah besar. Siapa itu? Berhenti, ini adalah area pribadi, tidak diperbolehkan masuk. Fan Shengnan mengatur penjaga di sini untuk menghentikan semua orang di keluarga Li. Sungguh keterlaluan. Beberapa pria kuat di sekitar wanita tua itu langsung menghajar para penjaga dan memaksa masuk ke dalam villa. Apa yang terjadi? Fan Shengnan dan Ye Junlin keluar setelah mendengar berita itu. Hah, apakah itu kamu? Ye Junlin melihat orang-orang yang dikenalnya seperti Li Wenhai. Tentu saja, dia tidak mengenali wanita tua yang dikelilingi orang. Apakah kamu dari klan Sishu? Fan Shengnan sangat akrab dengan 4 klan dan sekilas mengenali identitas satu sama lain. Gadis kecil itu cukup cerdas, ejek wanita tua itu. Ye Junlin tercengang. Mengapa keluarga Li berhubungan dengan klan Sishu? Mengapa kamu di sini? Fan Shengnan menatap semua orang dengan wajah dingin. Gadis kecil, minggir. Kami di sini untuk mencari Ye Junlin. Wanita tua itu begitu agung dan kuat sehingga dia benar-benar menahan Fan Shengnan. Ye Junlin ingin memperkenalkan kepadamu. Ini nenek, dia sebenarnya adalah orang penting di klan Sishu, dia sangat mencintai Ziran, dasar jalang tak berperasaan, kamu. Meninggalkan istri dan anak perempuanmu, kamu juga mengatakan bahwa Ziran adalah tidak layak untukmu. Sekarang mari kita lihat siapa yang tidak layak untuk siapa. Li Songkui dan yang lainnya mencibir. Hah! Hasil ini mengejutkan Ye Junlin dan Fan Shengnan. Tidak ada yang menyangka kalau nenek Li Ziran ternyata adalah sosok yang berkuasa di keluarga Sishu. Ekspresi Fan Shengnan berubah. Dia pernah mengatakan sebelumnya bahwa Li Ziran tidak layak untuk Ye Junlin. Tapi sekarang dia memiliki identitas ini. Dia bisa melakukannya. Sekarang nenek telah menunjuk Ziran sebagai putri dari klan Subarat. Dia memiliki status bangsawan. Bagaimana kamu? Mantan dewa perang dan sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Bisa menandinginya. Itu benar, Ye Junlin. Kami selalu berpikir bahwa kamu mencoba untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan Ziran. Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tetapi Ziran tidak membencimu. Tetapi tetap merawatmu dan melahirkan seorang anak untukmu. Bagaimana denganmu? Bagaimana caramu memperlakukan Ziran? Biarkan. Wanita asing tinggal di rumah dan mengusir Ziran dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Kualifikasi apa yang ibu miliki? Semua orang di keluarga Li dengan marah berteriak pada Ye Junlin. Wanita tua itu berkata dengan lantang, jika kamu masih dewa perang, itu akan baik-baik saja. Keluargaku di Sishu juga ingin memperlakukanmu sebagai tamu dan menantu terbaik, tetapi kamu seperti ini. Apa yang ingin kamu lihat di mataku? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meninggalkan cucuku? Ye Junlin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku tidak meninggalkan Ziran dan Junjun. Ada kesalahpahaman, di masa depan, aku bisa beri mereka penjelasan. Identitas, ya. Sebaliknya, Ziran hanyalah seorang gadis kecil sebelumnya dan tidak bisa memberimu bantuan apapun. Dan itu juga akan menyeretmu ke bawah, jadi wajar jika kamu memilih Dewi Perang Wanita. Li Wenyuan menunjuk ke hidung Ye Junlin dan berteriak, tapi izinkan saya memberitahu Anda, Ziran tidak akan dapat menghubungi Anda lagi, Anda tidak lagi memenuhi syarat ibu, ayo pergi, Li Wenyuan meminta. Instruksi, wanita tua itu tampak marah. Bagaimana saya bisa meninggalkan cucu perempuan saya seperti ini? Jika saya tidak memberinya pelajaran,
Di manakah martabat klan Sishu? Wanita tua itu agung. Ye Junlin tercengang. Apakah ini nenek Li Ziran? Bagaimana Li Tianhao pantas mendapatkannya? Saat itu, wanita tua itu tidak menyukai aturan klan Sishu dan keluar secara pribadi. Dia jatuh cinta pada Li Tianhao. Ya, itu benar, kita harus memberi pelajaran pada anak ini. Kalau tidak, dia akan mengira kita mudah ditindas. Penjahat keluarga Li berhasil, dan mereka semua menunjukkan mematikan kekuatan mereka. Setidaknya aku tidak ingin melihatnya duduk. Orang seperti itu hanya bisa berbaring atau berlutut. Wanita tua itu mendengus dingin. Orang-orang kuat di sekitarnya akan mengambil tindakan. Siapa yang berani? Teriakan dingin terdengar. Fan Shengnan dan anak buahnya berhenti di depan. Gadis kecil, apakah kamu yakin ingin menghentikanku? Kamu juga dari 4 klan besar. Menurut aturan, kamu harus bersujud padaku. Wanita tua itu mendengus dingin. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari keluarga kaya di Sishu? Aku tidak takut. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus melewatiku terlebih dahulu. Fan Shengnan tampak bertekad. Tentara tembok besar ada di sini. Siapa yang berani bertindak sombong? Teriak para penjaga serempak. Para master klan Sishu menatap Fan Shengnan. Tunggu saja pesanan wanita tua itu. Wanita tua itu sedikit menyipitkan matanya, mempertimbangkan pro dan kontra. Dia tidak takut pada Fan Shengnan, namun identitas Fan Shengnan adalah pemimpin tentara tembok besar. Itu Daxia, sekalipun 4 klan besar tersebut membatalkan perjanjian dan bergabung dengan WTO karena alasan yang sah. Tapi siapa yang berani berhadapan langsung dengan Daxia? Mencari kematian, mundur, Ye Junlin. Kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti itu lain kali. Lagi pula, kamu tidak ingin melihat Ziran dan Junjun. Ketika kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku dan mencocokkan identitas Ziran, kamu datang lagi. Inilah yang kuinginkan, dan itulah maksud klan Sishu. Aku akan menunggumu di klan Sishu untuk membawa pulang istri dan anak perempuanmu dengan hormat. Meskipun wanita tua itu mundur, tapi buatlah keputusan itu. Jangan biarkan Ye Junlin melihat istri dan putrinya lagi. Kecuali dia memiliki kekuatan untuk berbicara dengannya. Di mata orang-orang seperti Li Wenhai, Ye Junlin tidak memiliki kesempatan dalam hidupnya. Ingin sejajar dengan klan Sishu, setidaknya itu harus setingkat Dewa Perang Kunlun. Tapi apakah itu mungkin? Ye Junlin sendiri sedang duduk di kursi roda. Bahkan pergerakan pun menjadi masalah. Dan keinginan menjadi Dewa Perang Kunlun. Hanyalah sebuah mimpi. Ye Junlin sekarang hanya ingin makan nasi lembut dan bersembunyi di balik Fan Shengnan sepanjang hidupnya. Di sini saja, peluang apa yang ada? Haha, wanita tua itu bijaksana. Dengan cara ini, Ye Junlin tidak akan pernah melihat istri dan putrinya seumur hidupnya. Semua orang di keluarga Li tertawa liar. Li Wenyuan dan Zhao Yalan juga bertepuk tangan dan berkata, kami setuju. Li Wenyuan memelototi Ye Junlin dan mencibir. Kamu hanya layak bersembunyi di balik wanita dalam hidup ini. Ketika istri dan anak perempuanmu pergi, kamu tidak, bahkan aku tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak pantas menjadi laki-laki aku. Li Wenyuan, memandang rendahmu dari lubuk hatiku yang terdalam. Iya. Anak laki-laki ini bukan laki-laki. Pergilah bersama Dewi Perang wanitamu, biarkan dia melindungimu untuk waktu yang lama, sisa hidupmu, Zhao Yalan. Mendengus, Ye Junlin, aku masih bisa. Apakah kamu melihat hari ketika kamu datang untuk menjemput Ziran dan Junjun? Kemudian, wanita tua itu pergi bersama semua orang di keluarga Li. Ini benar-benar hari yang ajaib. Saat itu, Ye Junlin masih penasaran kenapa nenek Li Ziran tidak pernah muncul. Jadi dia masih berstatus ini, itu sebenarnya datang dari 4 gerbang. Identitas ini sungguh menakjubkan. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Apakah dia satu-satunya yang masih ingin menyisihkan diri untuk bertemu istri dan putrinya? Bagaimana bisa? Apakah Anda memerlukan kualifikasi?
Saya ingin tahu apakah cincin naga api memenuhi syarat. Apakah Anda memiliki topeng naga api, di mana pedang naga api? Ye Junlin tersenyum bercanda. Saya benar-benar tidak menyangka Li Ziran memiliki identitas seperti itu. Wanita tua ini adalah saudara perempuan dari pemimpin klan Sishu saat ini. Dia benar-benar bisa mewakili klan Sishu. Fan Shengnan terkejut. Ye Junlin juga kaget. Wanita tua itu sebenarnya memiliki identitas ini. Penggemar Dewa Perang, lihat sekarang, kamu tidak perlu berada di sisiku. Beberapa dokter ajaib dari Xinjiang Selatan tidak ada hubungannya untuk saat ini. Ye Junlin mengambil kesempatan itu untuk berkata kepada Fan Shengnan. Fan Shengnan tampak ragu-ragu, tetapi kesehatan Anda jelas membaik sebelumnya. Iya, benar, kesehatan Anda menjadi lebih baik, tetapi kecepatannya relatif lambat. Dalam analisis terakhir, racun dari Istana Raja Darah masih tersisa di tubuhku. Jika racun ini tidak dihilangkan, tubuhku tidak akan bisa pulih. Kata Ye Junlin, faktanya, racun di Istana Raja Darah sudah lama hilang. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk membiarkan Fan Shengnan memeriksa racun ini. Jadi kita bisa melacaknya kembali ke sumbernya dan melihat siapa itu dari Daxia. Benar saja, Fan Shengnan berkata, oke. Selanjutnya saya akan secara pribadi memeriksa racun di Istana Raja Darah dan mencoba membuat Anda pulih sesegera mungkin. Tapi saya akan tetap bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Dan saya akan mengirim penjaga pribadi untuk melindungimu. Oke. Ye Junlin menyentuh hidungnya. Jauh lebih baik daripada Fan Shengnan tinggal di sini sendirian. Penjaga yang tersisa jauh lebih mudah untuk ditangani. Di rumah leluhur keluarga Li, melihat kerumunan orang yang kembali, Li Ziran langsung bertanya, apakah semuanya baik-baik saja, Nenek? Kamu tidak melakukan apapun pada Ye Junlin, kan? Ye Junlin benar-benar membuatku kesal, seorang pria dewasa bersembunyi di belakang seorang wanita. Aku mengandalkan Ziran sebelumnya, tapi sekarang aku mengandalkan Dewi Perang wanita itu. Aku harus makan nasi lunak selama sisa hidupku, Li. Wen Yuan sangat marah. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak melakukan apapun padanya. Dewi Perang melindunginya. Saya lebih suka bertarung untuknya daripada bertarung dengan klan Sishu kita. Apa yang Ye Junlin katakan, Li? Ziran bertanya dengan cemas. Selain bersembunyi di belakang wanita itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, apa yang bisa dia katakan? Kata Masa, wajah cantik Li Ziran menjadi sedikit lebih dingin. Yang paling dia pedulikan adalah sikap. Kuncinya adalah Ye Junlin tidak punya sikap. Wanita tua itu memperingatkan, Ziran, aku membuat aturan untuknya. Apa, Ye Junlin tidak ingin bertemu denganmu dan Junjun untuk saat ini? Kapan dia memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Identitasnya akan bersamamu, status putri dari keluarga Su cocok, dan aku akan datang menjemputmu dan anak itu. Ah, sudah mencapai level berapa? Li Ziran tertegun. Identitas sebelumnya dari Dewa Perang Kunlun, aku memintanya untuk menjemputmu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita tua itu sangat agung. Ah, bagaimana ini mungkin? Alangkah baiknya jika dia bisa pulih dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin mendapatkan kembali posisi Dewa Perang Kunlun. Li Ziran sedikit cemas. Rasanya kondisi Ye Junlin agak sulit. Saya membuat aturan ini atas nama klan Sishu, itu tidak bisa dihapuskan. Selain itu, dia berdiri di belakang wanita itu. Ketika Anda dianiaya, apakah dia mengatakan sepatah kata pun untuk Anda? Tanya wanita tua itu. Aku memikirkan tindakan Fan Shengnan selama periode ini dan sikap diam Ye Junlin. Li Ziran mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, Nenek, aku akan mendengarkanmu. Anggap saja itu sebagai hukumannya. Namun setelah setuju, Li Ziran kembali menyesalinya. Dengan cara ini, apakah aku tidak akan pernah melihat Ye Junlin lagi seumur hidupku? Lagi pula, dengan kemampuan wanita tua itu saat ini, dia dapat sepenuhnya mengisolasi mereka selama sisa hidupnya. Junjun mendekati Li Ziran dan tersenyum. Bu, jangan khawatir.
Ayah akan segera menemui kita. Bersambung.